Hey guys, welcome to the screen. Ya, di video kali ini kita bakal reaction trailer terbaru dari What If season kedua. Sekaligus juga kita bakal breakdown singkat nanti di akhir video. Karena gue lihat di beberapa cuplikan-cuplikan ternyata The Watcher udah mulai berani munculin pohon Yggdrasil ataupun pohon multiverse-nya Loki yang kita lihat di akhir Loki season kedua. Artinya What If ini mulai connect nih dengan kejadian multiverse MCU dan semakin menjelaskan bahwa di mana posisi The Watchers itu. Nah, untuk membahas lebih jauh nanti kita setelah reaction. So sekarang langsung saja kita reaction trailer terbaru dari What If season kedua. Let's go. Logo. Let me tell you one of my favorite Yuletide stories. Oh my god, ini guys, gila, itu tinggal ditambahin lampu-lampu Natalnya aja gitu ya. Wah, nanti kan kita bahas, berarti The Watchers ini tahu kejadian di Loki dan itu canon gitu ya. What If season pertama dengan Loki season kedua. Let's go. Hela, Thor, Tony Stark, Avengers Tower, Chin. Bener-bener tema Christmas ya. Kahori. Gotta admit, that's some solid holiday wordplay. There are infinite stories to be told across the multiverse. Baki balik lagi dong. Every day. Kahori, Tony Stark, T'Chaka, Thanos, Justin Hammer, balik lagi, men. Kan banyak banget teman-teman yang nggak puas sama aksi dari Justin Hammer di Iron Man yang kedua ya, karena cuman Justin Hammer yang mampu nandingin kekayaan ataupun kekuatan dari Stark Industry gitu, Tony Stark gitu ya. Jadi Tony Stark itu lawannya tuh si Justin Hammer, dimana dia juga buat teknologi peralatan perang. Itu saingannya tuh perusahaannya sama Stark Industry melawan Hammer Industry gitu. Jadi keren banget. Jadi gue pengen banget sebenarnya ngeliat kisah mereka. Ya walaupun gak terrealisasi di live action, akhirnya terrealisasi di What If season kedua. Ya lumayan lah, semoga kedua. Nah, yang pertama di sini logo tetap aja udah mulai visualisasinya kayak animasi gitu ya, jelas gitu ya. Nah, di sini sih yang paling epic, dimana Watchers sama Captain Carter. Jadi bener-bener kita penasaran ketemunya Captain Carter sama The Watcher ini gimana nanti ya. Kayaknya bener-bener Captain Carter bakal jadi pemimpin dari Guardian of Multiverse gitu ya, karena banyak hal yang lebih urgent terjadi di What If season kedua. Kita lihat aja nanti. Tapi pertemuan Captain Carter sama The Watcher di sini dan diperlihatkan juga Yggdrasil, itu gila. Itu gue penasaran apakah canon dengan MCU gitu ya. Apakah Captain Carter yang ada di Earth 838 nanti, meskipun ya udah tewas gitu, nggak tahu pokoknya di Earth berapa nanti, juga mengetahui sebenarnya Loki itu udah jadi Yggdrasil itu guys. Jadi kita penasaran banget gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat pohon Yggdrasil dari Loki, tempat Loki bersemayam, dijadikan pohon Natal dong sama The Watchers. Jadi The Watchers agamanya, aduh ini gimana ini agamanya, jadi jelas ya agama The Watchers itu gimana. Enggak, tapi ini lebih ke meresmikan ataupun meramaikan Natal gitu. Jadi The Watchers ini kan nggak tahu mereka Tuhannya siapa The Watchers itu, tapi intinya adalah ini memeriahkan hari Natal berbarengan. Dan kita nggak tahu di filmnya nanti apakah memang The Watchers ngebentuknya jadi pohon Natal beneran apa enggak. Kayaknya lebih ke enggak gitu ya, karena gimana ngebentuk ngasih pohon Natal di Yggdrasil gitu ya. Dan ini pun kayak editannya pun ini masih ngambil adegan yang ada di Loki season kedua, bukan yang niat banget dibuat jadi kayak animasi, enggak. Ini masih kayak adegan yang ada di Loki season kedua, tinggal ditempelin aja. Karena kalau kalian ingat di trailer pertama, The Watchers ini kan kayak sama ini kan cuman ngarahin logo dari What If. Setelah itu, setelah Loki endingnya selesai, tinggal ditempelin aja nih adegan ini gitu. Gue masih penasaran, kayaknya Yggdrasil nggak akan banyak muncul di What If season kedua. Dan varian dari Loki sendiri pun mungkin muncul yang kita lihat tadi di beberapa episode. Kayaknya mungkin episode yang Nebula ya, Nebula yang
bagaimana jika Nebula bergabung dengan Nova Corps? Kayaknya cuman itu gitu ya. Tapi kalau untuk mereka mendalami lebih paham lagi dengan Yggdrasil, mengetahui tentang cerita Loki itu kayaknya nggak terlalu dieksplor lebih jauh ya. Ini cuman tempelan untuk ya kurang lebih marketing ya menurut gua. Tapi intinya adalah The Watchers mengetahui apa yang terjadi dengan Loki season kedua, dan kejadian di Loki season kedua itu canon dengan yang dilihat oleh The Watchers. Sekaligus ini menekankan kalau The Watchers emang beneran makhluk 5 dimensi. Nah, buat teman-teman yang belum paham, banyak banget itu kan dunia ada taruhlah 5 dimensi gitu, mungkin 6 dimensi gitu ya. Nah, dimensi 1, 2, 3. Nah, Loki itu posisinya kan udah menguasai multiverse MCU. Posisi Loki itu hanya di dimensi keempat sejauh ini yang kita tahu gitu ya. Nah, untuk The Watchers dia itu ada di dimensi yang kelima, di luar jangkauan Loki lagi guys. Jadi si The Watchers ini bisa ngintip apa yang dilakukan oleh karakter superhero Marvel, termasuk juga dengan Loki. Oh, kayak gitu. Dan kalau kalian lihat ada dinding-dinding cermin yang ada di season pertama, itu adalah markasnya si The Watchers mengamati semua multiverse di seluruh dunia. Percayalah, kalau ini akhirnya sebuah multiverse Loki dibentuk gambarnya kayak Yggdrasil, kayak sebuah pohon, kayak sebuah pohon kehidupan, yakinlah bahwa akan ada multiverse lain selain multiverse MCU yang dilihat oleh The Watchers. Artinya multiverse MCU itu sebuah pohon di antara hutan belantara yang banyak pohonnya. Bisa aja ada pohon Marvel, ada pohon DC, ada pohon BCU mungkin gitu ya kan. Banyak banget, jadi itu nggak terjangkau. Nah, berhubung ini ngomongin soal MCU, jadi fokusnya ya pohonnya MCU gitu, ngapain harus ngeliatin pohon DC gitu, kecuali nanti bakal terjadi crossover kayak di komik, jadi bisa aja ada multiverse lain selain Yggdrasil ini gitu, selain yang dipegang sama Loki. Ya itu ya tektokan antara Kevin Feige juga James Gunn ya. Pada ujungnya gue yakin MCU dan juga DC suatu saat nanti mungkin umur kita udah tua-tua mereka bakal crossover sih pada ujungnya pun, karena orang-orangnya pun mereka udah kenal gitu. Tapi pada intinya adalah ini menekankan bahwa The Watchers di atas Loki lagi gitu, bukannya sejajar dan sebagainya gitu. Kalau ada yang bilang toh itu Loki sekarang ini levelnya Tuhan gitu, enggak. Setelah Loki ada The Watchers, setelah The Watchers pun bisa jadi ada One Above All yang menguasai semuanya. Dah, kalau kalian pahamin lebih jauh kayaknya ntar kalian bakal sesat gitu, ntar kalian ateis, ini bahaya ini guys. Ntar kalian mulai menanyakan ketuhanan lah, inilah, aduh dah pusing. Pokoknya pahamin aja, mentok di sana, jangan banyak mikir lagi. Ini anggap aja sebuah fiksi gitu, jangan terlalu banyak berpikir lagi, ntar gue yang disalahin lagi deh, dosa jariah gitu. Oke, sekarang kita berlanjut ke scene selanjutnya. Nah, ini kita diperlihatkan, Hela, akhirnya kita juga diperlihatkan Nebula. Bagaimana jika Nebula menjadi anggota Nova Corps? Dan ini serem banget sih, gue penasaran sisi terjahat dari Nebula membantai kelompok-kelompok dari Peter Quill ya. Nah, ini Tony Stark tetap ini Stark Tower ya. Ini bakal diserang. Ini episodenya terjadi di What If Happy Hogan menyelamatkan hari Natal gitu. Nah, ini juga Hulk juga termasuk dengan tampilan kumisnya kayak gitu. Ini juga masuk di bagaimana jika Avengers ada di tahun 1602 juga termasuk kan. Dan ini Howard the Duck. Kayaknya Howard the Duck ini masuk ke episodenya untuk di bagaimana jika Nebula menjadi anggota Nova Corps. Jadi dia ini ngelawan Nebula. Gue sih di antara semua episode gue penasaran bagaimana para Garuda Galaksi menghadapi Nebula yang segitu powerfulnya guys. Nah, ini bagaimana Odin ditonjokin sama Ten Rings dari The Mandarin. Odin sini gue yakin bahwa dia akan menghadapi si Hela ya, tapi masih abu-abu. Hela ini bisa jadi dia jadi baik, karena di season pertama kan dia jahat. Bisa jadi di season kedua dia bakal berbalik baik, justru Odin lah yang jahat, karena ini kan peperangan ini di masa keemasan dari Odin yang zaman dulu gitu. Kalau di film pertama kan diceritain waktu kejayaannya gitu ya. Bahkan di film Thor Ragnarok itu kan diperlihatkan bagaimana Hela bertarung bersama Odin itu di masa Odin lagi pengen menguasai dunia. Nah, inilah Odin yang lagi di masa jayanya akan dilawan sama Hela yang baik, bekerja sama dengan The Mandarin dengan Ten Rings-nya, dan kita bakal lihat bagaimana pertarungan mereka. Itu serem banget gitu ya. Nah, ini juga Rocket full. Jadi Rocket ini akan melawan Nebula yang jadi anggota Nova Corps.
Ini cepat banget ya scene-nya. Nah, Kahori itu buat teman-teman yang kelewat penjelasan kita, Kahori adalah superhero original dari MCU yang dibuat nggak ada di komiknya, tapi benar-benar ini diperlihatkan. Ini buatan terbaru, jadi ini gue yakin bahwa Kahori nantinya akan masuk ke live action, nggak tahu di project mana, apakah di Avengers Secret Wars nantinya, tapi setidaknya Kahori mulai diperkenalkan di What If season kedua ini di versi animasinya, ntar baru ke live action. Sama kasusnya seperti Captain Carter yang akhirnya muncul di Illuminati yang ada di Earth 6838, termasuk juga dengan Kahori, kemungkinan juga dia berasal dari universe berbeda, nantinya ceritanya berbeda. Bagaimana jika Tesseract itu jatuh ke kaum Kahori yang membuat Kahori memiliki kekuatan bisa berpindah dimensi, dan gue yakin bahwa Kahori adalah tokoh utama yang bisa mengalahkan villain utama yang ada di season kedua What If ini, karena kebayang deh Kahori ini lagi dibentuk, lagi di development karakternya sama si Marvel untuk dibuatkan filmnya sendiri nantinya gitu. Kita penasaran banget gitu ya. Selanjutnya di Thor ini kemungkinan besar kalau kita lihat dari pakaian Natalnya aneh juga dipakai pakaian Natal gitu ya. Kalau dia pakai Natal ini kayaknya terjadi juga di episode Happy Hogan menyelamatkan hari Natal. Nah ini sih yang gue penasaran banget, ini di masa-masa lalu kayaknya ya. Ini universe-nya Kahori benar-benar ngelawan kayak banteng, kayak bukan makhluk purba kayaknya, dan itu kekuatan Tesseract gila sih. Kalau gue pikir-pikir Tesseract di MC bener-bener ngasih banyak, melahirkan banyak karakter superhero. Nih yang terbaru Kahori, Carol Danvers ya, Captain Marvel, Loki juga termasuk dari Tesseract. Kita ada banyak banget guys dari Tesseract, dan itu sih banyak berjasa gitu guys, selain Time Stone juga. Dan ya di scene selanjutnya ini gila banget sih, Nebula dengan kekuatannya sendiri, dengan robotiknya itu, pakai kostum dari Nova Corps, pakai senjata dari Yondu. Wah, ini powerful banget nih guys ya. Bayangkan bagaimana karakternya Rocket Raccoon, kemudian juga banyak Gamora, Peter Quill, dan juga Avengers lainnya ngelawan sosok Nebula yang benar-benar kejam nih, dari matanya kejam banget. Dan ini salah satu episode dari What If season kedua yang ketunggu banget sih. Ini cerita tentang Nebula sih, Nebula yang sangar banget. Kita lihat nanti gimana gitu guys. Dan ya di scene ini gue seneng banget, akhirnya Bucky mode emo balik lagi gitu ya. Gue nggak tahu apakah misinya ini melawan Steve Rogers lagi, kayaknya enggak gitu, karena ini kalau kita lihat di trailer pertama dia kan bakal melawan Peter Quill yang kecil kan. Nah itu kayaknya benar-benar Bucky yang di masa-masa dia lagi kejam-kejamnya gitu ya, tapi di ini terpaksa harus membela kebenaran. Apalagi di masa ini benar-benar belum ada Avenger, jadi kayak seperti yang kita lihat di trailer pertama, orang-orang itulah yang berkumpul, yang akhirnya termasuk juga dengan Bucky yang harus melawan si Peter Quill bocil yang benar-benar bocil kematian itu guys ya. Nah di sini akhirnya kita melihat lagi bagaimana ruangan dari The Watchers yang kayaknya pecah. Ini kayaknya setelah kejadian dari season pertama di mana Ultron kan benar-benar menghancurkan cermin-cermin yang dilihat sama The Watchers ini. Nah, kalian bisa lihat di sini cerminnya nggak cuman MCU yang dilihat oleh The Watchers, di ujung-ujung sana bisa saja kayak multiverse yang lain, karena The Watchers ini kan makhluk 5 dimensi, dia bisa melihat lebih jauh lagi. Dan gue yakin bahwa kejadian yang di Loki itu cuma di batas dinding ini aja guys. Jadi kita benar-benar penasaran apa yang terjadi gitu. Kita bakal melihat bagaimana The Watcher akan menutupi perpecahan-pecahan akibat dipecahkan sama Ultron dan juga Vision yang kita lihat sebelumnya guys. Dan ya di sini ada Strange Supreme. Gue nggak tahu siapa villain utama di What If season kedua ini, benar-benar masih rahasia banget. Apakah Evil Strange ini, apakah Kahori, kita nggak tahu, masih benar-benar apakah Hela, apakah Odin, tapi ada kemungkinan juga Ego. Jadi kita bakal melihat siapa yang benar-benar bakal mengancam multiverse nantinya, karena banyak banget kemungkinan. Kalau Strange Supreme ini pun sangat mungkin, tapi apakah dia mau berbuat kejahatan lagi dengan apa yang udah dilalui di season pertama gitu. Yang paling mungkin sebenarnya adalah Ego, kalau nggak Ego ya Odin. Antara dua itu. Hela kemungkinan dia bakal jadi baik gitu ya. Jadi kemungkinan nanti di akhirnya Kahori akan menjemput banyak pahlawan untuk mengalahkan si Ego ini guys. Jadi kemungkinan besar Ego, kalau nggak Ego ya Doctor Strange ini satu ini guys. Jadi buat teman-teman yang tahu kira-kira siapa villain utama di What If season kedua, tambahkan di kolom komentar di bawah.
yang paling menjadi kejutan dari trailer ini selain Yggdrasil yang kita lihat di awal trailer, itu adalah kehadiran dari Justin Hammer. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, akhirnya Justin Hammer punya tempat tersendiri. Kayaknya suaranya juga disuarakan sama aktor yang sama. Jadi kita bakal melihat bagaimana Justin Hammer ini yang akan menjadi villain utama di episode Happy Hogan menyelamatkan Natal. Jadi ketika orang-orang lagi nggak ada di Avengers Tower, cuman ada Happy Hogan, disinilah waktunya si Justin Hammer ini menyerang Avengers. Akhirnya Happy Hogan mau tidak mau harus punya improvisasi untuk bisa menyelamatkan, dan akhirnya di akhir-akhir episodenya itu akhirnya banyak Avengers yang bergabung seperti yang kita lihat di trailer pertama untuk melawan si Justin Hammer ini. Tapi pada intinya Happy Hogan lah yang akan menyelamatkan malam Natal itu, guys. So sejauh ini itulah beberapa hal yang kita tangkap. Berhubung What If season kedua ini udah nggak nyampe 1 minggu lagi, guys. Ikatkan pinggang kalian kencang-kencang dan kita bakal bahas per hari itu 1 konten, dan dia bener-bener gila sih gitu ya. Ini harus dibahas siangnya, misalnya dia rilis, sore gue harus upload gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe karena kita bakal update terus terkhusus untuk What If ini, guys. Kedepan kita masih bakal ada Aquaman, kedepan juga kita masih bakal ada What If, ada juga Rebel Moon, dan masih banyak banget film-film yang kita bahas di bulan Desember ini. Belum lagi kedepan kita bakal buat juga konten tutup buku untuk Marvel di tahun 2023, tutup buku untuk DC tahun 2023, masih banyak banget. Pantengin terus hanya di channel ini, guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan reaction sekaligus breakdown singkat kita untuk trailer terbaru dari What If season kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya.